Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatia Zahra Ramadhani sebagai MC podcast dari kelas 8C kelompok 2 dengan tema mental health. Dengan narasumber, perkenalkan, nama saya Kesha Nindar Zakia Putri dari kelompok 2 kelas 8C. Oke. Jadi menurut Kesha Nindar, apa sih mental health itu? Mental health itu kesehatan mental pada seseorang yang mencakup psikologis, emosional, dan sosial seseorang. Nah, kan kadang kalau kayak gitu pasti ada gangguan-gangguannya kan. Nah, contoh gangguannya itu apa aja? Banyak juga sih, kayak ada gangguan mental pertama itu kayak mental health disorder. Itu kayak suatu gangguan mental yang seperti gangguan jiwa lah. Itu tapi belum separah itu sepertinya. Ada yang sudah parah, ada yang belum parah. Seperti ada ADHD juga. ADHD itu gejalanya bisa sering ngelamun, lalu hiperaktif. Ada juga anxiety. Anxiety itu ketakutan berlebihan pada sesuatu lah. Seperti social anxiety. Social anxiety itu ketakutan untuk bersosialisasi pada orang lain. Lalu ada juga yang namanya panic attack. Panic attack itu adalah serangan panik secara tiba-tiba yang tidak jelas asalnya dari mana. Nah, kalau kayak gitu pasti ada penyebabnya kan ya. Nah, contoh penyebabnya itu apa aja? Kalau contoh penyebabnya sih banyak ya. Kayak social anxiety itu penyebabnya seperti dia memang takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dia takut akan anggapan orang lain tentang dia. Kalau gangguan mental sendiri pasti karena stres atau masalah yang tidak bisa dia pecahkan, atau juga ada juga bawaan dari dulu karena masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan lah, dan dia tidak bisa membuat pilihan gitu. Nah, kalau semisal nih ya, kamu mengkhawatirkan tentang kesehatan mentalmu sendiri, kamu bakal lakuin apa? Kalau menurut saya belum parah sih, saya masih akan mencegahnya dengan memperbaiki pola makan, memperbaiki pola pikir, berolahraga secara teratur, dan menjaga kesehatan. Kalau menurut saya sudah parah, saya akan berkonsultasi kepada psikolog terdekat untuk agar mengetahui separah apa sih yang saya sudah alami gitu. Nah, kalau semisal kalau kamu itu tahu kalau kamu itu punya gangguan kesehatan mental ya, kamu bakal apa? Kalau misal gangguan mentalnya itu social anxiety, saya pernah punya social anxiety, tapi rasanya saya bakal mencegah itu dengan membuktikan bahwa saya bisa bersosialisasi dengan orang lain. Saya mencoba mengalahkan social anxiety saya dengan cara saya bersosialisasi dengan orang lain, dan saya mencoba berani untuk melakukan public speaking atau seperti itulah. Nah, kalau seumpama nih ya, temen kamu itu ada masalah keluarga. Nah, terus dia itu kayak self harm, kayak nyayat tangan, kayak berkot gitu. Kamu bakal lakuin apa sih? Aku tentu bakal melarang dia sih buat ngelakuin self harm ya. Soalnya kan walaupun itu masalah yang benar-benar dia pikiran terus, akhirnya dia stres dan dia mau nyakitin diri sendiri, sebaiknya janganlah. Karena self harm itu juga malah merugikan kita sendiri gitu. Sebelum itu kalau kita nyayat tangan kan, itu bisa infeksi atau sebagainya. Dan kita juga punya agama. Nah, di agama itu kan kita diajarkan untuk menjaga kesehatan diri sendiri, dan kita sudah diberi kehidupan yang layak, kita harus menjalani dengan sebaik-baiknya. Janganlah menyakiti diri sendiri, karena itu juga dosa kan. Kalau masalah itu gak ada hubungannya sama kita, mending kita jangan terlalu dipikirkan. Iya, jangan terlalu dipikirin. Jadi bawa santai aja gitu. Kalau emang seberapa penting sih kesehatan mental itu? Itu penting banget sih, soalnya kalau misal mental kita down ya, atau kita punya gangguan mental yang lain, itu bakal merubah gitu pola hidup kita, pola pikir kita jadi kemana-mana. Makin hari itu pikirannya stres terus, rasanya depresi, sedih, perasaan campur aduk lah. Itu bakal buat kita makin
punya perasaan, kadang ada yang mau bunuh diri sebagainya. Nah, iya kayak gitu. Terkadang kan sampai ada yang menyakiti sendiri, kayak pas ada masalah keluarga gini, masalah percintaan juga terkadang self harm, dia self harm gitu. Nah, kenapa sih self harm, kenapa sih mental health itu harus dijaga? Ya karena itu tadi karena kita bisa stres dan lain-lain. Kalau udah parah kan kita harus terapi dan lain-lain. Jadi kita harus menjaganya agar kita tetap sehat. Memiliki pola pikir yang sehat itu penting banget biar kita gak ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri, apalagi bunuh diri. Nah, jadi mental health itu penting banget ya. Terus kalau apa sih dampak misal seseorang itu nggak memperhatikan kesehatan mental, jadi udah dibiarin aja gitu. Jadi dia udah parah tapi masih dibiarin gitu. Ya, nah mungkin bisa kayak gitu ya. Mungkin ya kalau sudah parah begitu, apalagi dia gak punya orang-orang terdekatnya kan, itu udah bisa dibilang nggak bisa itu sih. Kalau dia masih punya orang terdekatnya, mungkin orang terdekatnya masih bisa nyemangatin dia lah, ya masih bisa nganterin dia untuk konsultasi di psikolog biar dia bisa terapi, meditasi. Nah kalau udah depresi dan benar-benar dia gak punya orang terdekatnya, itu bisa-bisa dia emang udah punya pikiran depresi dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya agar kayak gak ada kasus atau masalah lagi tentang kesehatan mental gitu? Kita nggak usah pikir berlebihan sih tentang gangguan-gangguan yang seperti itu, apalagi masalah sepele. Jangan sampai masalah sepele itu dibesar-besarkan dan kalian mikirin itu terus, padahal itu bukan masalah yang bagaimana ya, yang terlalu parah gitu. Kalau walaupun itu sepele tapi kalian mikirin itu berlebihan, itu bakal buat memunculkan gangguan mental yang sebelumnya tidak ada. Nah, oke, jadi kesimpulannya di podcast kali ini adalah kesehatan mental itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Jadi jaga pola hidup sehat dengan teratur, dan jika kalian ada mungkin merasa stres yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, atau ada yang lain, segera ke psikolog untuk konsultasi. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.